Itulah beberapa hal Tribuners, yang dapat saya pada pagi sampaikan sebagai ini pengantar kata kita di pagi hari Kedaton ini. Kesultanan. Terima kasih. Ya, Hadana terkait dengan Allah kegiatan wa pelepasan minkum. jemaah haji calon haji Assalamualaikum warahmatullahi Kota Ternate wabarakatuh. yang dilaksanakan di Kedaton Kesultanan Ternate. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan oleh Sultan Ternate sekaligus melepas secara resmi jamaah calon haji Kota Ternate bermusim haji tahun 2022. Mohon izin Yang Mulia Sultan Hidayatullah Syah SIP MAP dengan ta'zim disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji sebentar nanti akan berangkat ke tanah suci yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate saya hormati, Pembantu Dunia Sultan Ternate saya kasihi, Pembantu Akhirat Sultan Ternate saya kasihi. Syukur alhamdulillah pada tahun ini kembali jemaah haji Kota Ternate bisa diberangkatkan menuju tanah suci dalam rangka menjalankan melaksanakan ibadah haji, merupakan salah satu perintah yang wajib bagi kita umat Islam. Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji, peristiwa jemaah haji Kota Ternate dan Maluku Utara umumnya keluar dari keraton itu bukan peristiwa baru. 600 tahun yang lalu sudah terjadi ketika zaman Sultan Zainal Abidin Shah. Itu sudah terjadi sampai dilestarikan, dilanjutkan para sultan-sultan berikut sampai ke tutu saya Sultan Haji Muhammad Hussein Shah. Beliau Sultan Ternate yang pertama memakai gelar haji. Juga dilanjutkan kakek saya Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Kenapa jemaah haji keluar dari Kedaton? Karena memang kita orang ini kerajaan Islam. Datuk moyang saya menerima Islam sebagai agama negara. Saya tidak bayangkan kemarin kalau datuk moyang saya menerima agama lain sebagai agama negara. Tentu rakyatnya akan ikut. Tapi karena adat kami ini sudah adat matoto agama, dasar kita pula jauh sebelum Islam datang kemari, maka ketika Islam datang kemari, kami ataupun datuk moyang dulu-dulu merasa ini agama yang harus dipegang. Agama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, ini agama yang benar. Hanya Islamlah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang walaupun dengan kemampuannya bisa menunaikan ibadah haji. Saya punya opa Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Dulu negara Kesultanan Ternate masih berkuasa penuh. Sebagai kepala negara dia gampang sekali kalau menaik haji. Bahkan ketika itu Ratu Juliana dikukuhkan sebagai Ratu Belanda, beliau diundang ke Belanda bersama dengan oma saya, sudah jalan-jalan sampai di Turki, tinggal nyebrang sebentar aja sudah melalui Syria, Yordania, lanjut ke Saudi Arabia, tapi tidak bisa, kakinya melangkah ke sana. Bahkan ketika ayah dan ibu saya naik haji, oma saya bilang ke mama saya, Nel, ngana enak, ngana sempat naik haji, kita tidak bisa. Walaupun pada saat itu kita sudah di muka Mekah dan mati di depan Turki.
karena negaranya masih dalam keadaan kacau. Kemampuan finansial beliau ada, tapi kemampuan batin beliau tidak ada karena negaranya masih kacau. Negaranya masih bekas perang dunia kedua. Negaranya ekonominya belum berkembang, rakyatnya masih dalam keadaan tidak mapan dalam ekonomi, sehingga beliau tidak bisa naik haji. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang disempatkan Allah, dipanggil, diundang dengan kemampuannya bisa naik haji. Saya sendiri saja mungkin saja seperti opa saya, mungkin saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan walaupun ayah saya memerintahkan saya, Dayat, kamu harus naik haji dengan istri. Kalau kamu mau naik haji, datang ke Papa. Nanti Papa kasih tahu rahasia yang ada di Madinah dan di Mekah. Satu rahasia yang tidak mungkin bisa dibuka dalam publik dengan banyak mata. Mungkin 4 mata bisa diceritakan di sini. Kita tahu hakikat haji adalah kembalinya kita kepada diri kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa peristiwa ketika kita mengitari Ka'bah, tawaf Ka'bah, itu merupakan pengejawantahan implementasi dari bagaimana darah mengalir mengitari tubuh kita di dalam dengan jantung sebagai pusatnya. Sebagaimana kita tahu, pergi ke haji sama saja dengan kita menghilangkan dosa-dosa kita, segala kekotoran kita yang pernah kita lakukan, sebagaimana arti kata Makkah itu sendiri, yaitu menyedot. Apa yang disedot? Ya, segala perbuatan kita yang kotor-kotor itu dikeluarkan di sana. Baru kita berdesak-desakan, sebagaimana makna kata bakah, mengitari bertawaf di Ka'bah. Itu sama saja dengan tadi yang saya utarakan, jika ibadah haji merupakan upaya kita untuk membersihkan diri dan tawaf merupakan upaya kita untuk membersihkan lahiriah kita, membersihkan darah kita, maka ibadah haji secara langsung merupakan usaha atau kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk membersihkan lahiriah hamba Allah itu sendiri. Pembersihan batiniah sudah dilaksanakan ketika kita melakukan ibadah puasa. Maka perlu disyukuri. Berangkatlah ke haji dengan itikad kita mau merubah diri kita. Kita mau membersihkan darah kita. Kita mau menghilangkan semua yang kita berbuat ketika sebelum kita naik haji, sehingga kembali dari haji kita bagaikan bayi yang baru lahir tanpa ada kekotoran di dalam darah kita, yang darah itu nanti juga akan kita jadikan sebagai pertanggungjawaban di akhirat nanti, bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji yang untuk dengan tujuan membersihkan darah kita. Tidak lagi kita berbuat sesuatu yang mengotori darah kita. Mungkin ini yang dimaksud dengan haji mabrur. Wah, Ustadz, saya Jokalem imam besar lebih mengerti soal haji mabrur, juga guru kami yang juga Ustadz juga lebih paham dengan istilah haji mabrur. Tapi bagi saya haji mabrur adalah haji yang niat kita naik haji untuk membersihkan diri, kembali tidak melakukan sesuatu yang mengotori diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.